Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat EduSkill semua? Hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Topik kita hari ini agak sedikit berbeda. Ini khusus buat rekan-rekan guru, sahabat-sahabat EduSkill. Hari ini kita akan coba belajar tentang bagaimana ya membuat modul ajar atau RPP dengan bantuan AI. Nah, selama ini kita ketahui bahwa AI memang memiliki fungsi yang sangat besar untuk membantu pekerjaan kita. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa membuat modul ajar atau RPP hanya dalam waktu 5 menit saja sudah selesai. Nah, hari ini saya akan coba bersama-sama kita akan membahas tentang membuat modul ajar atau RPP dengan bantuan AI. Oke, baik. Sebelum membuat RPP, tentunya kita buka dulu ChatGPT. Kita gunakan ChatGPT. Nah, langkah yang pertama kita adalah kita tulis dulu, misalnya kita ingin membuat tujuan pembelajaran. Misalnya, tujuan pembelajaran yang saya buat itu adalah siswa mampu menganalisa teks label. Oke, label teks. Nah, oke. Kemudian langkah selanjutnya kita silakan buat ya, kita buat promptnya. Misalnya buatkan saya indikator. Nah, karena kita butuh indikator dari tujuan pembelajaran, misalnya ini ya, siswa mampu menganalisis teks label atau label teks. Oke, untuk siswa kelas 9 ya, untuk siswa kelas 9 semester ganjil ya, semester ganjil. Oke, terganjil dengan menggunakan kurikulum nasional, kurikulum merdeka ya. Oke, kemudian langsung saya minta bantuan AI untuk membuatnya. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah nampak ya. Nah, ternyata ada 8 indikator ketika kita ingin siswa mampu menganalisis teks label dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian dari 8 indikator ini kita ingin membuat RPP atau modul ajar. Nah, yang paling penting itu prompt yang kita gunakan harus sesuai ya, teman-teman ya. Promptnya harus sesuai. Nah, kalau gitu saya coba buat promptnya. Buatkan saya RPP atau modul ajar ya, modul ajar pembelajaran dari ke-8 indikator tersebut. Nah, jadi kita minta AI untuk membuatkan pembelajaran tersebut ya, RPP-nya. Kemudian harus lengkap nih, harus lengkap misalnya dengan 4 kali pertemuan. Oke, 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita lengkapin, pertemuan pertama untuk indikator 1 dan 2. Pertemuan kedua indikator 3 dan 4. Pertemuan ketiga indikator 5 dan 6. Dan pertemuan keempat indikator 7 dan 8. Oke, setelah itu perlu kita rincikan lagi, perlu kita perjelas ya, di mana setiap kegiatan
ya, setiap kegiatan dalam RPP tersebut terdiri dari 3 kegiatan, yaitu awal, ya, awal seperti biasa, atau pendahuluan ya, pendahuluan. Oke, setelah pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, kemudian kita tambah lagi promnya. Untuk kegiatan ini, nah, kita ingin membuat RPP atau modul ajar kita yang deep learning, ya, yang deep learning. Karena itu promnya harus jelas, ya. Untuk kegiatan ini terdiri dari 3 tahap. Nah, terdiri dari 3 tahap. Oke, tahap apa saja? Yaitu memahami, yaitu memahami, tahap memahami. Kemudian untuk deep learning jangan lupa ya, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, ini jangan lupa, untuk deep learning kita menggunakan tahap memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, kita buat juga dalam kurung memuat kegiatan, ada yang disebut dengan meaningful learning, kemudian ada lagi joyful learning, dan mindful learning. Oke. Nah, setelah itu kita enter ya, kita kirim, kita minta AI untuk membuatkan buat kita. Nah, kita lihat bagaimana AI akan membuat RPP dan modul ajar dengan dari 8 indikator itu nanti akan ada 4 pertemuan. Oke. Nah, karena ini modul ajar atau RPP, jadi selalu ada identitas umum ya, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tadi ini peserta didik mampu menganalisis label dalam teks bahasa Inggris berdasarkan fungsi sosial serta dengan unsur bahasaan. Oke, jadi sudah dibuat lengkap. Kemudian pertemuan 1 untuk indikator 1 dan 2 ini sudah ada tujuannya apa, kegiatan pembelajaran kita lihat ya, dari pendahuluan, kemudian inti, lalu ada lagi inti nanti tadi ada 3 ya, ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, ini merupakan bagian dari, ini juga sudah ada ya, bagian dari pembelajaran deep learning. Kemudian nanti ada penutup, di sini dibuat selama 20 menit. Nah, jadi rekan-rekan hebat semua, jadi mudah sekali ya kita untuk membuat RPP atau modul ajar. Nah, ini kita tinggal copy saja. Namun kita masih ingin menambah lagi, misalnya assessment. Nah, assessment. Oke, saya contohkan, buatkan saya assessment ya, atau penilaian. Assessment pembelajaran. Assessment pembelajaran yang terdiri dari, nah, apa saja, KKTP. Nah, mungkin tak tahu KKTP, jadi kita perlu buat singkatannya apa, kriteria ketercapaian ya, ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, nah, buat selengkap-lengkapnya. Misalnya dengan kategori kurang, cukup, kemudian ada lagi misalnya baik ya, dan sangat baik. Oke, setelah itu kita minta lagi, misalnya setiap indikator, nah, tadi ada 8 indikator, setiap indikator terdiri dari 5 pertanyaan. Nah, contoh ya, 5 pertanyaan, 3 diantaranya berbentuk pilihan ganda. Ini terserah kita ya Bapak Ibu ya, berbentuk pilihan ganda. Kemudian buat lengkap. Nah, buat lengkap dengan pembahasan dan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, ini biar nanti kita tinggal copy paste ya. Nah, lalu kita pilih tanda panah ini ya. Oke, pilih tanda panah. Nah, kita lihat
apa yang dibuat oleh AI untuk kita. Oke, kita lihat nih. Nah, ini sudah terlihat ya rekan-rekan semua ya. Oke. Yang pertama, KKTP kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Ini ada kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, kemudian indikator. Nah, di indikator pertama tadi mengidentifikasi informasi penting dalam tag label. Nah, sudah langsung dibuat dalam bentuk pilihan ganda, 3 pilihan ganda, dan 2 dalam bentuk uraian. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, jadi ini sangat memudahkan kita. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat LKPD? Nah, kita berikan instruksi lagi, buatkan saya LKPD. Nah, buatkan saya LKPD berdasarkan 8 indikator di atas. Lengkapi dengan soal atau permasalahan minimal permasalahan misalnya 5-10 soal atau permasalahan. Nah, permasalahan. Baik, setelah itu kita pilih tanda panah lagi ya. Kita pilih tanda panah. Nah, kita lihat bagaimana AI membantu kita untuk membuat LKPD. Nah, ini kita lihat ya Bapak Ibu ya, ini setidaknya sangat membantu kita untuk menyusun LKPD. Baik, ini sudah bagus sekali ya. Nah, apa nama produk pada label, nah nama produknya apa. Oke, jika kita misalnya ini sudah sampai pertemuan ke-4 ya. Nah, mungkin kita bisa ganti ubah semua instruksi LKPD dalam bahasa Inggris. Nah, ya, lalu kita pilih tanda panah lagi ya. Oke, nah sekarang student worksheet-nya sudah berubah nih, semuanya dalam menggunakan bahasa Inggris. Baik, nah rekan-rekan ternyata sangat mudah sekali ya menggunakan AI untuk pembelajaran. Nah, ini kita tinggal copy saja, kemudian silakan diedit sesuai dengan selera kita. Nah, terima kasih, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita. Semoga bermanfaat untuk semua rekan-rekan guru karena kita sudah akan memasuki tahun ajaran 2025-2026. Oke, jumpa lagi dengan video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.